kita harus dukung pemain kita, kita harus support moral, mental pemain kita supaya bisa bermain dengan lebih baik lagi kawan. Karena apa kawanku semuanya di sini? Apakah permainan kita tidak cocok untuk tiki taka? Apakah permainan kita harus mengikuti permainan ala-ala sama Brazil yang mengandalkan individual, kemudian 1-2 menusuk, mengharapkan adanya kepanikan dari lawan? Mungkin dari teman-teman semua itu melihat dari permainan ini seperti Prancis lawan Argentina. Kita mengharapkan ada keajaiban untuk pendukung Prancis. Melihat permainan Prancis acak-acakan. Pelatih mau tidak mau menggantikan Griezmann, Giroud dan lain sebagainya. Menggantikan pemain yang sangat super untuk melakukan fighting. Dan akhirnya terjadilah keajaiban. Di kita memang memiliki Hugo Gomez dimasukkan. Itu untuk apa? Untuk menusuk, untuk merepotkan pertahanan dari Irak. Dan apa yang terjadi? Pemain kita justru melakukan salah passing dari back, dari tengah, kemudian dari sayap. Terus kita bisa melihat ketika kita melakukan possession ball, kita tidak nyaman. Pemain-pemain kita tidak nyaman dalam menguasai bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Akasis masih dengan ilmu minim praktek nol ngabulatuk juaranya. Ya. Oke, pertama-tama saya terima kasih untuk wasit yang memimpin laganya antara Indonesia versus Irak. Karena apa? Yang pertama, kartu merah itu tidak ada cuplikannya, mungkin kena tamparan atau kena sikut, yaitu memang harus diganjar kartu merah. Yang kedua, Hoki Caraka kena kartu kuning, namun pas di momen Hoki Caraka menginjak pemain dari Irak tidak diberi kartu. Juga ada play on dari Ferrari juga tidak diberi kartu, dan banyak lagi harusnya ya. Tapi ya itu namanya juga pertandingan. Sebelum kita melihat peluang yang dibuang oleh pemain-pemain kita, yang dibuang sangat sia-sia oleh pemain kita, kita harus apresiasi kiper dari timnas Indonesia ya, kiper dari Borneo yang menggantikan Cahaya Supriyadi. Siapa itu? Asya gitu. Oh, Dapa ya, kiper dari Dapa. Kalau kiper ini bukan Dapa, mungkin kita akan kebobolan lebih dari 4 gol. Langsung saja kita ke pertandingan. Di menit 4 ada peluang dari siapa lagi kalau bukan dari Hoki Caraka. Umpan telat yang diberikan oleh Ronaldo Kuateh. Yang pertama kan momennya telat, yang keduanya baik sekali. Harusnya dioper, namun dia menggiring kembali, kemudian melakukan operan kepada Hoki Caraka. Tapi ini kelemahan dari pemain-pemain kita ketika momennya yang harus gol, namun apa daya. Seperti sudut itu sempit. Itu bukan penyelamatan kiper yang baik, namun bolanya mengarah ke kiper. Oke. Yang kedua, ada Hoki Caraka kembali, namun itu placingnya jauh. Dan yang ketiga, umpan kepada Ronaldo Kuateh, lagi-lagi itu baik sekali. Ciri khas dari pemain kita. Namun, apa yang terjadi? Tidak gol kembali. Ronaldo Kuateh itu harusnya menjadi gol. Ya ampun. Tapi berbeda dengan pemain dari Irak, itu kalau tidak ditangkap oleh Dapa, pemain dari Borneo ini benar-benar baik sekali, kiper yang menggantikan Cahaya. Itu penyelamatan kelas internasional, itu penyelamatan kelas kiper yang sangat baik. 2 kali di menit akhir juga itu. Aduh Arkan, kenapa kau Arkan? Mungkin akibat kena hantaman dia ngelindur sehingga dia mempassing. Wah, itu berbahaya sekali. Dan gol terjadi, golnya itu akibat dari Jaki ya, dari Jaki. Emang dari kenapa Jaki diganti? Karena melakukan 3 kali passing error. Dia digantikan tidak baik. Namun ini koneksi antara Persib dan Persija. Dan juga sebentar lagi akan bermain El Clasico untuk kawan-kawanku seluruh Indonesia. Nanti saksikan. Kita bahas Indonesia terlebih dahulu. Koneksi dari Kakang dan Ferrari lebih baik menurut saya. Ferrari jam terbangnya sangat baik sekali. Terima kasih Thomas Doll untuk selalu memainkan pemain muda. Dan Kakang semoga dimainkan juga Kakang. Kakang dan Ferrari ini benar-benar baik sekali. Dari tengah Arkan sangat baik sekali. Dia menguasai permainan. Ada Pamungkas juga. Dari sayap ini Roni. Ini dari Persija juga ini. Dia memiliki crossing-crossing yang sangat berbahaya juga. Niko main dengan baik. Hoki Caraka bermain dengan baik, namun ya kalau namanya striker ya 50-50 lah, harusnya lebih baik memanfaatkan peluang sekecil apapun. Kemudian Ronaldo Kuateh juga. Dan ketika ada momen kartu merah sis, nah ketika ada momen kartu merah, yang ditakutkan oleh saya itu pemain kita itu selalu terburu-buru dalam memegang bola.
dalam menyerang, padahal lawan sudah kewalahan. Berbeda, Irak ini notabene-nya sebagai juara 5 kali loh. Tapi dalam pertandingan barusan tidak ada perbedaannya. Namun yang membedakan adalah kita tidak bisa menguasai bola, itu aja. Meski pemainnya kurang, Irak bisa saja melakukan counter attack lewat kesalahan pemain kita. Yang saya takutkan, kita terus menyerang, namun kesalahan passing-passing yang membuat kita justru kemasukan. Semoga tidak di babak kedua, sis. Oke. Dan semoga Irak terus ditekan dan kita epic comeback. Semoga kita epic comeback. Kita doakan terus. Meski kita agak pesimis dalam penguasaan bola, dalam peluang-peluang ada Roni Triaditya nusuk, itu kukira gol. Ada juga momen Kakang disebut peluang emas yang sangat baik. Itu tidak, karena lebih ada gangguan dari sang kiper. Kalau peluang yang baik yaitu tadi Oki Caraka, juga ada dari Ronaldo Kuate. Oke? Kita patut disaksikan kembali dari babak kedua. Mudah-mudahan kita bisa mengalahkan tim yang juaranya sudah 5 kali, tim Irak ya. Semoga kita bisa unggul. Oke kawan-kawan, oke teman-teman, kita tutup dulu, nanti kita sambung babak kedua. Oke, kita masuk ke babak kedua. Kita harus dukung pemain kita, kita harus support moral, mental pemain kita supaya bisa bermain dengan lebih baik lagi, kawan. Karena apa kawanku semuanya di sini? Apakah permainan kita tidak cocok untuk tiki taka? Satu itu. Apakah permainan kita harus mengikuti permainan ala-ala sama Brazil yang mengandalkan individual, kemudian 1-2 menusuk, mengharapkan adanya kepanikan dari lawan? Apakah permainan kita harus long pass dengan posisi pemain kita tidak terlalu tinggi? Apakah Irak tertekan? Itu. Terima kasih juga untuk Dapa. 1 kali penyelamatannya dari babak awal babak kedua. Terus, aduh sedih. Penalti kalaupun itu tidak keluar akan benang oleh Dapa. Kemudian terjadilah gol yang tidak diinginkan dan memang terjadi karena kepanikan. Kita selalu panik. Kita kesulitan, kita kebingungan untuk menyerang. Apakah kita begini, apakah kita begitu? Misalkan kita untuk menyerang harus tiki-taka lewat tiki-taka, tapi pemain tidak siap sehingga kebingungan. Menurut teman-teman, kawan-kawanku semuanya, kita bisanya apa? Support. Kita support pemain kita. Skill kita di atas, skill kita sama. Namun apa yang berbeda itu adalah ketenangan. Passing dari pemain Irak sangat baik. Pemain Irak tidak melakukan bertahan, bro. Tidak melakukan defensif yang ke dalam. Namun mereka sudah mengetahui kelemahan kita. Mereka mencari titik lemah kita lewat apa? Lewat kesalahan passing. Lewat salah-salah individual sendiri. Sehingga Irak melakukan strategi counter attack. Oke. Kita bisa simak pertandingan tadi dari babak kedua. Kalau itu gol-gol dari Irak atau Abdul Qadir juga itu menusuk itu pemain kita panik untuk mengejarnya. Kenapa tidak untuk dijaga terlebih dahulu? Berbicara itu sangat mudah memang. Karena ya itulah resiko pemain sepak bola, apalagi kita di timnas. Ini untuk anak-anak muda selalu tetap percaya diri lah. Ketika kita kesulitan, ketika kita tidak memiliki ketenangan, apa yang akan terjadi? Skill kita yang sangat bagus menjadi tidak ada akibat mental, akibat kesulitan. Beberapa kali pemain ingin menusuk terlalu terburu-buru sehingga mudah tertebak. Karena apa? Karena pemain Irak itu menunggu kesalahan, tidak langsung ngepres sesuai momentum, bro. Dan apa yang terjadi? Yang saya takutkan yaitu tadi, mungkin dari teman-teman semua itu melihat dari permainan ini seperti Prancis lawan Argentina. Kita mengharapkan ada keajaiban untuk pendukung Prancis. Melihat permainan Prancis acak-acakan.
pelatih mau tidak mau menggantikan Griezmann, Giroud dan lain sebagainya, menggantikan pemain yang sangat super untuk melakukan fighting. Dan akhirnya terjadilah keajaiban. Di kita memang memiliki Hugo Gomez dimasukkan. Itu untuk apa? Untuk menusuk, untuk merepotkan pertahanan dari Irak. Dan apa yang terjadi? Pemain kita justru melakukan salah passing dari back, dari tengah, kemudian dari sayap. Terus kita bisa melihat ketika kita melakukan possession ball, kita tidak nyaman. Pemain-pemain kita tidak nyaman dalam menguasai bola. Padahal musuh tidak ngepres, musuh diam di tengah-tengah. Itu mungkin ada 5 atau 6 itu yang menunggu kesalahan dari pemain kita. Tapi kita tidak bisa mencoba untuk long pass, mencari di sana ada blunder ataupun scrimmage. Kita bisa memanfaatkannya. Namun kita tidak melakukan itu. Pemain kita mungkin sudah diinstruksikan untuk passing tiki-taka, tetapi pemain kita tidak siap. Dan seperti inilah. Lalu kemudian pelatih menginstruksikan apa lagi? Pelatih sudah mengeluarkan ide-ide ataupun strategi-strategi yang dilakukan, apa daya gameplaynya. Kembalikan lagi kepada pemain sis. Ini meskipun Pep Guardiola juga akan kesulitan. Pep Guardiola menginginkan misalkan untuk total football, tetapi pemain kitanya salah passing. Ini salah passing, peluang tidak gol. Lebih enak dari babak pertama karena Irak mencoba melawan gameplaynya, mencoba open play. Namun ketika kartu merah, Irak benar-benar sudah mengetahui kelemahan kita, yaitu dari passing. Dan ya, meskipun berbicara berputar-putar ke seluruh Nusantara, ke seluruh Indonesia, kita masih dalam passing jelek. Apapun yang terjadi dan mental kita juga sangat bisa dibilang ya masih dalam tahap untuk menjadi yang baik lah. Ini menjadi pelajaran juga nantinya untuk Piala Dunia U20. Ini menjadi training yang serius, benar-benar harus serius. Nanti lawan Uzbekistan, tuan rumahnya juga Uzbekistan sangat baik. Dan satu lagi Syria. Wah, ini menjadi PR besar untuk Sintayong. Ketika pemain tidak bisa untuk tiki-taka, cobalah untuk mencari yang lain. Meskipun ini sangat sulit sekali karena notabene pemainnya yang ini berarti tidak bisa apa-apa lagi. Dan untuk Hoki Caraka juga lebih ditajamkan lagi karena kita sulit untuk memegang bola. Diharapkan ada keajaiban dari seseorang pemain. Ya taruhlah Mbappe dari Prancis, itu udah pasti menang Argentina mudah 2-0. Namun apa yang terjadi? Itulah sepak bola, harus ada yang berani, harus ada yang semangat. Kita tadi bukan semangat, kita tadi tidak ingin melakukan kesalahan, kita tertekan dalam memegang bola, dan tugas kita adalah untuk menyemangati teman-teman semua untuk menjadi yang terbaik, untuk selalu berubah dalam match per match. Ini adalah pengalaman berharga untuk teman-temanku. Ini harus dijaga, harus selalu levelnya naik untuk anak-anak Indonesia. Karena apa? Biasanya ketika kita bagus dari usia dini, dari usia U16 sampai dengan U20, kemudian senior, rata-rata di senior kebanyakan itu performanya itu jadi jelek. Malahan tidak ada yang dipanggil oleh timnas juga. Yang notabene-nya dari dulunya andalan timnas dari U16, U20, U23, tapi di senior kalah juga. Oke, untuk kawan-kawanku selalu support untuk timnas Indonesia. Kita berputar-putar pun ya intinya itulah. Dari passing, dari finishing, passing juga ketenangan, dan ya selalu support nanti di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Teman-temanku boleh berkomentar semuanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.